Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, eh, Bapak Ibu semua dan kakak-kakak semua yang sudah hadir pada malam hari ini, yang meluangkan waktunya ya di hari-hari mungkin banyak aktivitas atau teman-teman yang baru pulang kerja mungkin ya. Jadi menyempatkan waktu di acara webinar yang saya adakan ini. Oke, sebelumnya kita berdoa dulu ya untuk kita semua yang hadir pada malam hari ini. Semoga Allah berikan kelancaran rezeki ya teman-teman yang sedang bekerja diberikan kemudahan segala urusannya, dan teman-teman yang punya problem masalah segera Allah selesaikan masalahnya. Oke, pada malam hari ini saya sedikit akan sharingkan beberapa pengalaman saya bersama tim ya, bersama tim saya juga. Tapi sekarang saya yang sharing. Jadi mungkin nanti uh, kalau ada waktu lagi kita undang tim saya. Oke, alhamdulillah ya, saya saat ini menjalankan sebuah bisnis ya, di mana bisnis ini ya telah menghasilkan kurang lebih uh, ya 200 juta dalam waktu 3 bulan, dan sekarang pun juga beberapa proyek juga yang sedang saya garap bersama tim juga. Itu nanti konsepnya itu adalah jadi di platform ini nanti yang saya bangun itu platform di mana para member kita bimbing untuk bisa punya penghasilan konsisten ya 5 sampai 10 juta per bulan, nah dari bimbingan kita gitu. Nah, nanti platform itu lebih fokusnya ke eh, pembelajaran bisnis online dan juga investasi ya. Dan nanti kita pun juga akan update ilmu-ilmu baru ya tentang mungkin ekspor impor ya, kita hadirkan pembicaranya, nanti dia bikin panduannya. Jadi kita menciptakan para pebisnis online baru dan juga investor baru. Nah, jadi dari platform itulah. Nah, sekarang lagi dikerjain tim ya, insya Allah pertengahan Februari ya, doain semuanya pertengahan Februari ya bisa kita launching, dan ini bisa menjadikan pertumbuhan ekonomi juga gitu, karena kita membantu anak-anak muda dan juga ya orang-orang di Indonesia supaya mulai menangkap peluang gitu, menangkap peluang di pasar nasional bahkan pasar internasional gitu ya. Nah, jadi nanti platform itu insya Allah lah nanti diinformasikan. Oke, sebelum ke topik materi, nah sedikit konsep dasar kalau teman-teman mau punya income 10 juta per bulan, atau katakanlah 20 juta per bulan, atau katakan 50 juta per bulan, dan seterusnya ya. Itu pada dasarnya kita harus fokus ke mindset kita dulu. Nah, mindset kita itu angka segitu kira-kira kita yakin nggak untuk mencapainya? Gitu. Kadang kan kita angka 1 juta, ada yang ragu, ada yang yakin. Itu diawali 1 juta dulu, 1 juta kita yakin nggak capai. Nah, ketika udah 1 juta capai, mungkin kita naikin 3 juta. Ya. Nah, yakin nggak capai 3 juta? Gitu. Nah, kalau yakin, nah ketika tercapai, naikin lagi 5 juta.
sampai seterusnya ke angka 10 juta. Nah, di mana itu kita harus punya satu kerangka ya, satu kerangka dan rencana juga agar apa? Income 10 juta per bulan itu masuk akal gitu ya untuk kita tercapai. Nah, makanya kalau kita membangun sebuah bisnis ya, ataupun nggak cuma bisnis ya, teman-teman yang mungkin saat ini juga ikut training saya di trading saham, sebenarnya masuk akal untuk mendapatkan penghasilan juga di saham. Cuman kan pertanyaannya bagaimana kita membaca ya karakter dari pergerakan suatu harga sahamnya. Jadi karakteristiknya itu kan kita harus tahu di masing-masing emiten gitu. Nah, sama juga kayak bisnis online juga gitu. Kita harus tahu juga bagaimana membangun satu kolam prospek yang memang itu bisa efektif. Atau kita punya produk produk yang jelas itu produk bisa dibutuhkan. Jadi ada tiga hal kalau kita mau create produk. Yang pertama adalah produk atau jasa ya, produk atau jasa. Nah, yang pertama adalah produk atau jasa itu dibutuhkan masyarakat. Ya, contoh kalau misalkan dibutuhkan ya sudah pasti kayak beras, kebutuhan minyak goreng segala macam, ya kan? Itu kebutuhan. Pasti orang akan nyari lah, karena itu kan kebutuhan. Yang kedua adalah keinginan. Keinginan orang itu apa sih? Nah, keinginan orang misalkan saya mau katakanlah mau punya rumah. Nah, itu kan keinginan. Bisa juga kebutuhan. Jadi ada dua, keinginan sama kebutuhan tergantung dari jenis produk atau jasanya gitu. Keinginan punya rumah, keinginan punya mau umroh misalnya. Itu kan keinginan. Nah, jadi kalau produk kita bisa masuk kepada keinginan mereka, nah maka kan produk itu bisa diterima oleh customer. Ya. Terus yang ketiga adalah masalah. Nah, kalau masalah itu biasanya kalau misalkan orang-orang yang bingung nih mau punya penghasilan dari mana, nah itu kan masalah. Atau orang yang misalkan punya hutang dan segala macam, itu masalah. Atau orang misalkan males nyuci gitu, males nyuci, ya, males nyuci setrika, khususnya mahasiswa. Nah, itu kan problem tuh, masalah tuh. Nah, solusinya apa? Ya solusinya kita ciptakan produk itu. Nah, jadi tiga hal itu kalau kita bisa meng-create produk atau jasa dengan tiga hal ini, insya Allah produk teman-teman bisa laris manis. Jadi seperti itu. Oke. Oke, sini saya sedikit akan satu konsep dasar ya. Sebelum kita nanti masuk ke tahapan bagaimana sih kita bisa membuat satu rencana supaya 10 juta per bulan bisa teman-teman tercapai. Entah itu bisa lakukan dengan sendiri atau mungkin bareng dengan tim. Karena kan kalau kita kerjakan sendiri itu pastinya ya kita menguras waktu, tenaga, dan masih banyak lagi. Tapi kalau kita mengerahkan tim kita, maka kan insya Allah kita akan juga mudah gitu, dan juga mempercepat apa? Mempercepat omset atau penghasilan dari bisnis kita. Nah, makanya kan kenapa kita harus punya mindset berbagi, gunanya ya kita bisa berbagi rezeki ke orang segala macam. Untuk apa? Untuk kita bisa mengakumulasikan
ilmu mereka, skill mereka, ya, untuk mencapai target yang kita inginkan. Nah, jadi seperti itu. Oke, yang mau kita bahas pertama adalah mindset. Nah, mindsetmu yang akan merubah nasibmu. Jadi mindset ini memang kunci penting. Bahkan paling penting sebelum kita melakukan bisnis online. Ya, apapun lah. Kalau mindsetnya ini ya sudah aura-auranya negatif, maka kan efek action kita juga negatif. Contoh gini, kita mau jualan, misalkan jualan produk, katakanlah produknya itu ya e-course kah atau apa ya. Nah, produk ini kita udah tahu nih kualitasnya bagus nih. Tapi yang ada di pikiran kita adalah produk ini kayaknya nggak bisa nih diterima nih sama customer. Kayak kalau nanti saya jualan, nanti ditolak nih. Pertanyaan-pertanyaan yang ada di pikiran itu yang membuat kita itu stagnan. Stagnan dalam konteks nggak ada ide untuk melakukan action atau membuat satu strategi. Karena udah dihambat oleh pertanyaan. Nah, jadi banyak banget ya orang-orang yang mau memulai bisnis selalu mempertanyakan bisnis ini perlu modal nih kayaknya, ya. Atau bisnis ini saya nggak punya pengalaman bisnis nih, gitu. Terkadang kan itu kan jadi pertanyaan. Pertanyaannya adalah kalau misalnya nggak punya pengalaman bisnis, ya belajarlah sama guru yang memang dia punya pengalaman. Kita tinggal contek aja mereka, langsung kita praktekkan gitu. Terus apa masalahnya gitu ya. Nah, jadi pola pikir ini yang membuat kita itu berkutat di tempat. Jadi kayak kita itu ada tempurung gitu ya. Jadi kita mau keluar ragu, takut ada mungkin seekor singa atau apa gitu. Jadi karena ketakutan itu yang membuat kita jalannya di tempat gitu. Nah, itu yang menjadi pola pikir kita ya. Jadi rubah dulu mindsetnya. Buat pertanyaan yang membuat pikiran kita itu mencari sumber solusinya atau ide strategi dan segala macam. Misalkan kita pertanyakan ada produk, bagaimana produk ini bisa terjual 1000 piece? Bagaimana produk ini bisa terjual 500 sales? Bagaimana saya bisa mendatangkan 1000 customer, 1000 calon prospek? Nah, itu yang harus dipertanyakan. Nah, barulah ketika kita tahu, oke, ini target 1000 nih. Nah, tinggal kita riset, adakah customer potensial segitu? Apalagi kan kalau calon mobil itu kan sangat banyak kan di Indonesia. Hampir kurang lebih 200 juta yang sudah menggunakan internet. Nah, jadi itu yang paling penting. Oke. Oke, ini profil saya. Nah, terkadang kan kita belum memantaskan diri gitu. Kalau 10 juta per bulan kita pantas nggak nih untuk dapatin 10 juta per bulan. Jadi diri kita masih belum ya 10 juta per bulan dari misalkan jual online atau bisnis online. Duh, bisa gak ya? Padahal penghasilan saya cuma katakanlah 500.000 atau 1 juta atau 3 juta gitu. Nah, inilah yang jadi problem di mana kita nggak action, nggak memulai. Atau kita misalkan gini, teman-teman yang ya mohon maaf ya katakanlah umurnya udah 50 atau 60, pasti mempertanyakan, saya ini gaptek, saya ini kayaknya nggak mampu nih di dunia internet.
gitu ya. Nah, karena mencap dirinya itu gaptek, maka akan berkutat di situ saja gitu. Oke, suara nyari. Oke, ini udah jelas. Oke ya. Oke, kita lanjut. Nah, jadi kita perlu menginstal yang dinamakan software kaya itu ya. Nah, kenapa kita harus menginstal software kaya? Karena pada dasarnya kita dilahirkan itu memang sudah dijamin. Rezekinya udah dijamin sebenarnya. Udah dijamin sama Allah. Tapi yang jadi permasalahan adalah kitanya yang nggak yakin gitu ya. Kita nggak yakin bahwa rezeki itu udah Allah jamin gitu, udah Allah takar nih gitu ya. Tapi kitanya yang terus berkutat pada pikiran kita bahwasanya kayaknya kita belum bisa, misalkan katakanlah saya kayaknya nggak mampu nih untuk dapetin calon prospek sekian, saya nggak bisa nih membangun tim peselor ya, saya nggak bisa nih belajar di belajar tentang beriklan gitu, tentang Facebook Ads, Google Ads gitu ya. Saya nggak bisa nih merekrut tim yang bisa jago katakanlah pemasaran melalui Facebook Ads misalnya. Nah, itu kan permasalahan yang ada di mindset kita gitu kan. Nah, makanya kita harus memantaskan dulu, pantas gak kita pantas gak kita untuk menjadi kaya gitu ya. Jadi itu ya, jadi kita install dulu software kaya ini di dalam pikiran bawah sadar kita. Nah, jadi ini kunci yang paling penting gitu untuk kita sebelum kita mendapatkan 10 juta per bulan. Nah, pada dasarnya kita pantas gak untuk dapat 10 juta per bulan. Nah, kalau pantas, maka kita wajib tulis gitu. Kalau misalkan teman-teman yang mungkin mulai dari nol ya kita harus tulis dulu target awal, maksudnya target awalan misalkan 1 juta. 1 juta berapa ditingkatin. Jadi sampai 10 juta per bulan gitu. Nah, jadi gitu ya. Jadi kita menginstal software kaya kita agar kita memang pantas gitu. Pantas untuk mendapatkan. Oke. Jadi software kaya ini kenapa kita harus install? Karena ini berkaitan dengan keberlimpahan kita gitu. Nah, bahwasanya kalau misalkan gini, kita ada sesuatu problem, katakanlah kita punya hutang ya. Hutang berapapun itu sebenarnya kita itu sebenarnya punya kemampuan gitu. Punya kemampuan. Nah, makanya kita harus fokus pada apa yang mau kita kejar gitu. Nah, jadi kita harus punya rencana berawal dari pikiran gitu. Jadi pikiran, tindakan, dan hasil. Nah, jadi gitu ya. Oke. Nah, ini cara install software kaya dalam pikiran bawah sadar kita. Ini bisa praktekkan supaya apa? Supaya satu, kita kan fokus pada keinginan apa yang mau
kita capai dalam waktu dekat gitu. Entah nanti misalkan dalam setahun atau dalam waktu 3 bulan dan segala macam. Nah setelah itu nanti buat juga dalam waktu jangka panjang, misalkan untuk 5 tahun kita mau ngapain. Nah keinginan itu supaya kita memang fokus untuk apa? Ya untuk mencapai keinginan itu. Nah keinginan itu harus yang membuat kita itu terpacu dan juga bernilai kebaikan. Gitu. Contoh kalau kita keinginan punya penghasilan 10 juta. Dari 10 juta itu kita bisa berikan misalkan orang tua kita ya, atau memberikan sedekah kita ke orang masjid-masjid ya, atau nanti ke anak yatim ya, atau segala. Nah itu keinginannya untuk kebaikan. Jadi bukan hanya sekedar keinginan yang membuat kita itu pribadi senang, tapi keinginan itu bisa untuk kita berbuat kebaikan. Nah, maka kan nanti nikmat itu akan Allah tambah lagi gitu kalau misalkan keinginan itu bisa dinikmati oleh orang banyak gitu. Atau bisa juga ya, misalkan teman yang ngajar, itu kan bisa ya dari ilmunya ya, itu bisa menjadikan kebaikan untuk banyak orang. Nah, yang kedua, cari video kalau video nanti masukin di handphone ya atau laptop gitu. Jadi setiap pagi kita fokus lihat ya, katakanlah mau punya rumah apa gitu, berapa nilainya gitu. Nah, videonya cari atau fotonya cari, ya taruh di HP segala. Nah itu mewakili keinginan kita. Gitu. Kenapa kayak gitu? Karena kan ya banyak orang yang sukses dan kaya itu memang yang saya tahu ya, ini selalu dia menempelkan foto di dindingnya segala macam gitu. Hampir semuanya gitu. Gitu. Jadi mereka fokus, itu jadikan motivasi dia ketika mereka lagi down dan segala macam, dia melihat lagi keinginan itu, ya maka kan akan terpacu lagi, mulai bangkit lagi gitu. Yang ketiga, tuliskan 3 orang yang sangat sukses di kota Anda gitu. Nah, makanya kan perlu kita ada mentor gitu. Makanya saya pun juga punya beberapa mentor yang dimana dia ngedukung. Ya kurang lebih saya ada 7 mentor ya. Jadi mentor ini untuk menjaga konsisten kita dalam membangun sebuah bisnis atau project ya, atau mungkin teman-teman yang trading gitu ya. Jadi kita fokus, dan juga kalau ada masalah kita bisa curhat dengan yang udah pernah ngalamin permasalahan itu jauh lebih besar daripada kita. Makanya cari mentor yang gagalnya itu, sekali gagal itu dia gede gitu, dan dia bisa bangkitnya cepat. Itu bagus. Atau enggak dari mentor yang dimana dia itu udah ibarat kata punya pengalaman jam terbang segala macam gitu ya. Nah itu kenapa, untuk kita menjaga mindset kita, menjaga perilaku kita, ruang lingkup kita, karena dikelilingi orang-orang yang memang support kita segala macam gitu. Nah jadi itu. Terus juga tuliskan kebiasaan yang dilakukan 3 orang yang sukses ini gitu. Nah kebiasaan dia apa sih? Gitu. Katakanlah baca buku, ya udah kita baca buku. Saya malas nih baca buku gitu. Saya malas baca buku. Ya udah, katakanlah mau masuk baca buku, video apa gitu. Dia buat video, ya kita bisa lihat gitu. Kita pelajari apa poin-poin penting yang bisa kita praktekkan gitu. Nah, jadi kebiasaan itu yang membuat pola action kita itu hampir mempercepat kita gitu untuk kita bisa sukses, karena polanya itu ya dari mereka, kebiasaan mereka gitu. Nah makanya kan saya sendiri ya
ya alhamdulillah dan beruntung banget gitu ya. Dari tahun 2015 membaca buku itu dikarenakan karena memang saya ingin sukses gitu. Saya juga ingin bisa membantu keluarga saya karena dulu ayah saya bangkrut gitu. 350 juta ketipu, aset semua kejual. Maka saya sebagai anak pertama pun juga nggak mungkin dong nyusahin orang tua gitu. Makanya disitulah saya langsung memaksa, walaupun memang males ya. Saya walaupun walaupun agak males juga dulu saya. Bahkan di sekolah pun juga mohon maaf ranking 30. Nah, jadi karena ranking 30 karena juga males ya saya baca pun juga nggak begitu suka. Cuman karena terpaksa karena kepepet itu yang menjadi mempercepat kita untuk memaksa. Karena nggak apa ya ibarat kata maksa itu memang kunci penting ketika memang kita dalam kondisi kepepet gitu. Nah, makanya kan ada satu buku The Power of Kepepet karyanya Mas Jaya Jaya Setia ya Jaya Setia Budi ya. Nah, itu juga saya baca. Terus juga banyak buku-buku dari Kang Dewa Eka Prayoga ya. Nah, itu Masya Allah sih. Berawal dari buku dia aja, yaitu mindsetnya, kegagalannya, itu bisa memotivasi gitu. Nah, jadi gitu ya. Nah, yang kelima, lakukan secara konsisten. Nah, kita kalau udah menulis keinginan, terus udah tahu nih fotonya di mana, terus juga kita udah punya nih mentornya yang siap kalau kita bertanya itu dia siap menjawab gitu. Pastikan kita memang harus rutin silaturahmi ya. Dan juga kita kalau ada proyek apa dari mereka kalau bisa dikerjakan. Ini misalkan proyek ini kerjakan. Biasanya mereka sering ngasih peluang apa ke kita, harusnya kita bersyukur gitu. Bukannya aduh kayak nggak mampu nih, aduh kayak harusnya bersyukur dulu gitu. Karena artinya dia percaya gitu, percaya dengan kemampuan kita gitu. Nah, kita harus syukuri itu dulu. Gitu. Nah, jadi lakukan secara konsisten. Oke. Nah, ini yang paling penting lagi. Terkadang kan kita hanya fokus pada keinginan segala macam. Tapi kita selalu mengcancel doa atau membatalkan doa kita sendiri. Dengan apa? Dengan kita berdoa merasakan penolakan yang ada di pikiran bawah sadar kita. Misalkan gini, ya Allah, saya pengen katakanlah penghasilan 10 juta per bulan ya Allah. Gitu. Dalam doa kita setelah sholat segala macam. Tapi pas saya itu mempertanyakan, emangnya bisa ya dapat 10 juta per bulan? 10 juta per bulan. Saya aja dapetin 1 juta ya susah banget gitu. Nah, itu kadang kita sendiri yang memang membatalkan doa itu. Nah, makanya kita sekarang merubah konsepnya gitu. Ya kalau kita berdoa, pastikan doa itu memang kita konsisten. Konsisten apa? Meyakini dan juga action. Karena kalau kita doa aja tanpa ikhtiar ya menurut saya nothing ya. Jadi nggak ada gunanya kecuali kalau misalkan ya kita orang-orang yang udah alim ulama ya gitu ya. Ah, itu beda cerita mungkin ya. Tapi kalau kita manusia yang mungkin penuh dosa juga ya dan juga punya kesalahan-kesalahan, jadi ya kita patut meyakini itu. Oke. Self talk. Nah, ini terkadang kita selalu membicarakan kepada diri kita sendiri. Jadi misalkan kita sering misalkan saya nih kayaknya
mau jalan, cuman kok ragu gitu. Saya mau punya target nih 100 sales, tapi kok saya nggak bisa nih ngumpulin calon member nih atau calon pembeli gitu. Atau misalnya diri saya gaptek, jadi sulit nih kalau saya memahami ilmu tentang internet. Nah, karena self talk itu ya yang membuat karakter kita yang mengiyakan gitu. Iya memang benar, iya memang benar. Jadi ya udah, itu menjadi diri kita gitu. Tapi kalau saya kaya, saya bisa bermanfaat untuk banyak orang, saya bisa menghasilkan, saya miliarder, saya bisa menghasilkan ratusan juta, saya bisa merekrut tim yang loyal, saya mampu untuk menjadi pemimpin. Jadi itu jadi sebuah doa juga gitu ya. Doa untuk apa? Untuk kita percaya gitu. Percaya diri segala macam. Nah, makanya ucapkanlah hal-hal yang positif gitu. Jangan hal-hal yang negatif. Mohon maaf sebelumnya. Kita kadang suka iri gitu sama temen segala macam gitu ya. Itu kan yang jadi hal negatif gitu kan. Kenapa kita nggak mempertanyakan kok dia bisa? Kenapa kita nggak belajar sama mereka? Kok dia bisa kaya? Kok dia bisa punya penghasilan segitu? Kok dia bisa? Gitu. Jadi itu hal-hal yang positif lah yang membuat kita maju. Dan juga kadang mentor pun yang membuat kita juga bisa positif. Mempertahankan positif itu bisa dari dalam, bisa dari luar. Jadi kalau dari dalam diri kita sendiri gitu. Kalau dari luar biasanya mentor atau teman-teman komunitas ya atau katakanlah mungkin teman-teman yang punya member ya yang perlu semangat segala macam. Nah, itu bisa dari luar gitu. Kalau dari dalam hanya orang-orang tertentu mungkin orang-orang yang introvert ya segala macam. Nah, itu biasanya dia dari dalam. Nah, jadi seperti itu. Oke. Nah, afirmasi juga penting. Aku sehat, aku kaya, aku keberlimpahan, aku bermanfaat, aku miliarder, aku seorang yang sukses, aku ahli di bidang. Nah, jadi teman-teman silakan tulis afirmasi apa yang mau teman-teman baca sebelum tidur dan bangun tidur. Nah, ini untuk kita komitmen untuk mencapai penghasilan 10 juta per bulan itu. Agar apa? Agar ketika kita down, ya kita memang kita kaya, kita sehat. Kita down, misalkan punya masalah apa. Nah, yang harus kita pertanyakan adalah kita punya masalah, katakanlah nggak punya penghasilan sekian segala macam ya. Nah, harusnya kita bersyukur. Coba bayangkan orang yang punya duit, tapi dia sakit-sakitan. Kita yang sehat, tapi bisa makan pun juga udah bersyukur gitu. Nah, jadi gitu ya. Itu penting kita syukuri. Oke? Oke, itu jadi sebelum kita masuk ke pembahasan kita membuat konsep bagaimana mencapai 10 juta per bulan. Nah, itu dasar ya. Dasar banget kalau kita ingin mendapatkan income 10 juta per bulan. Oke, jadi dari mindset itulah yang harus kita kejar gitu ya. Nah, terkadang kita nggak yakin sama diri sendiri gitu. Menganggap orang itu selalu beruntung, kita nggak beruntung. Nah, itulah cap-cap itu yang membuat ya kita meyakini itu kan doa juga gitu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, kita bahas tentang konsep. Tadi kan kita udah belajar tentang mindset. Nah, sekarang kita belajar bagaimana kerangka gitu. Kerangka kadang kan kita nggak tahu gitu. 10 juta per bulan gimana sih cara mencapainya gitu.
Oke. Oke, 10 juta per bulan. Sini nggak bisa gede. Oke. Nah, 10 juta per bulan. Kira-kira kalau misalkan 10 juta per bulan ini, ada gak di pikiran teman-teman yang mempertanyakan? Coba komen. Komen di chat. Ada gak yang mempertanyakan di pikiran nih? Kalau angka 10 juta per bulan, di pikirannya ada gak yang mempertanyakan? Coba tulis. Apa yang membuat di pikiran kita itu mempertanyakan angka 10 juta per bulan? Apakah enteng? Nah, ini bagus gitu. Ibarat kata mudah ya dan segala macam. Nah, kira-kira gimana teman-teman yang lain? Angka 10 juta per bulan mudah. Oke. Yuk. Kira-kira di pikiran kita itu mempertanyakan angka ini seperti apa? Gitu. Oke. Nah, jadi pasti tercapai. Mudah asal ikut prosedur mentor. Betul. Jadi pertanyaan ini yang membuat kita fokus pada action kita. Gitu. Kalau pertanyaannya itu mudah, asal kita fokus pada prosesnya, fokus pada rencananya segala macam, fokus pada keyakinan gitu. Tapi kalau 10 juta per bulan, masa sih bisa? Aduh, kayaknya susah nih karena saya sendiri belum pernah dapat 10 juta per bulan. Iya kan? Nah, jadi gitu. Oke. Kita lanjut ke berikutnya. 10 juta per bulan. Gimana cara dapetin 10 juta per bulan? Nah, gitu ya. Pertanyaannya adalah ini ibarat alat ya. Alat apa yang membuat kita capai 10 juta per bulan? Nah, jadi kan gitu. Atau kita sebut ini ya. 10 juta per bulan gimana sih untuk mendapatkannya? Nah, kita tulis aja beberapa hal untuk mencapainya. Hal untuk mencapai. Oke. Yang pertama adalah kita mencapai dari apa? Katakanlah, oke, kayaknya masuk akal nih kalau dari bisnis gitu. Bisnis ada banyak. Bisnis yang online kah ya, atau bisnis yang biasa ya, produk apa? Nah, jadi harus jelas. Tapi kita tulis dulu. Yang kedua, mungkin bisa dari ya trading ya. Kalau memang teman-teman bisa menghitung, merincikan, bisa trading itu juga bisa. Yang ketiga, bisa dari apa? Dari misalkan kita menjadi seorang reseller, reseller, agen atau distributor ya. Kita tulis aja nggak apa, tulis reseller ya. Atau dari teman-teman yang mungkin dari agen perusahaan MLM ya, atau apa gitu ya, tulis aja gitu. Atau mitra ini ya, mitra network misalnya. Nah, dan seterusnya.
Jadi kita hal apa untuk mencapainya. Jadi ini jadi satu alat yang mau kita gunakan gitu. Nah, setelah itu kalau udah tahu, oke, udah tahu nih gitu. Nah, masuk ke tahapan konsep ininya, dasarnya gitu. Oke ya. Nah, yang pertama adalah kita harus menghitung. Ini kembali ke keuangan. Satu adalah menghitung berapa sih kalau dalam produk atau jasa itu kan profit hitungannya. Nah, kalau misalkan di trading pun juga profit ya. Jadi kita harus tulis berapa sih profit yang kita dapatkan per produk atau jasa. Berapa sih profit dari produk atau jasa yang kita jual gitu ya. Katakanlah misalkan berapa, 10.000 kah, 100.000, ya itu tulis misalnya 10.000, 100.000 ya, nggak apa-apa tulis dulu. Mungkin teman-teman yang sekarang ini jual apa, properti kah atau apa gitu, kan pastikan profitnya, margin profitnya lebih besar. Nah, kita tulis. Nah, setelah itu baru kita ke konsep waktu. Waktu tercapai profit 10 juta. Oke. Nah, kita mau capai dalam waktu berapa hitungannya, bisa hari, bisa segala macam gitu. Ya, silakan. Misalkan gini, katakanlah profitnya 10.000 per piece, katakanlah ya, jual produk-produk ya fisik segala macam 10.000 per piece. 10.000 per piece. Bagaimana untuk dapat income 10 juta per bulan? Nah, maka kita kalikan dulu 10.000 piece dikalikan berapa? 1.000 berarti ya. 1.000. Berarti kan 10 juta. 1.000 piece yang wajib kita bisa jual. 1.000 piece berarti kan 10 juta. Nah, artinya bagaimana 1.000 piece ini bisa dicapai? Nah, nanti kita buat konsepnya lagi 10.000. Berarti kalau misalkan kita menjualnya waktu kita misalkan punya katakanlah 30 hari misalkan. Atau yang paling simpelnya ada 30 hari deh, 30 hari dibagi 1.000 piece. Nah, berapa tuh? Jadi kita harus tahu dulu perhitungannya gitu. Jadi konsep kita untuk mencapai 10 juta per bulan itu kita udah tahu dasar. Nah, kalau 1.000 itu kan berarti dibagi 30 hari, maka kan ketemu 34 piece per hari gitu. Per hari nih 34 piece per hari. Nah, ini kalau teman-teman yang jual produknya dengan profit margin 10.000. Seperti itu ya. Terus kita pertanyakan lagi 34 piece ini gimana caranya? Kadang kan kita, atau kayaknya kebesaran nih 34 piece nih kalau per hari, Mas Farhan. Gitu. Ya udah,
Dirincikan lagi 34 piece dibagi kita punya waktu 24 jam. Katakanlah ambil waktunya itu dibagi katakanlah 10 jam 18 jam misalkan. 10 jam aja deh. 10 jam. Nah, 10 jam dibagi 34 dibagi 10 jam. Maka kan ketemunya 3,4 ya. Nah, kita ambil rata aja deh. 4 piece per jam. Oke ya. Jadi semakin kita perkecil, maksudnya semakin kita breakdown, malah semakin ketemu angka yang paling kecil yang masuk akal di pikiran kita. Terkadang kan kita hanya membagi 1000 piece, target 1000 piece nih. Aduh, ini gede banget nih gitu. Nah, pikiran kita tuh nggak masuk di akal gitu. Tapi kalau kita pecah lagi menjadi 4 piece per jam, nah kan masuk akal. Jadi permasalahan aja, kalau 1 jam bisa ngejual 4 piece, gimana caranya? Nah, itu kembali lagi ke strategi marketing kita. Nah, kalau kita misalkan katakanlah ngejualan produk herbal misalkan 4 piece per jam. Nah, gimana caranya? Caranya ya harus punya reseller kah, harus punya tim yang bisa jago jualan kah, atau punya database berapa ribu gitu. Katakanlah ada 1000 database atau ada 10.000 database. Maka kalau sekali blast aja ke 1000, jika memang dia membutuhkan, maka kan ini bisa tercapai gitu. Nah, jadi gitu. Jadi kita harus breakdown lagi gitu. Nah, oke, jadi itu kalau misalnya profitnya 10.000. Tapi kalau misalkan profitnya 100.000, gimana caranya? Oke, 100.000 berarti kan dibutuhkan 100 sales misalnya. Kita tulis saja. Nah, 100 sales itu kalau profitnya 100.000. Ini biasanya di produk digital. Ya, biasanya ya. Oke, produk-produk yang e-course segala macam gitu, atau teman-teman yang jual software ya, atau jual apapun, kebanyakan ya yang pro-pro segini produk digital. Oke, 100 sales dibagi 30 hari berarti berarti 4 ya. 4 sales dibagi 30. Ya, artinya 4 sales per hari. 4 sales per hari. Oke. 4 sales per hari gitu. Terus aduh masih kegedean misalkan. Ya udah dibagi per jam. Jadi kalau per jam itu 4 sales dibagi 4 jam berarti itu. Berarti kan ketemu 1 sales. 4 jam dibagi 4 sales. Nah, berarti kan ketemunya 1 sales per jam. Kalau kita punya waktunya 4 jam gitu untuk promosi dapat 1 sales ya. Nah, jadi kita tahu waktunya tercapainya itu untuk 10 juta per bulan. Nah, dari kerangka ini gitu. Oke. Oke ya, kira-kira teman-teman udah ada pertanyaan gitu untuk sampai sini gitu. Jadi ini satu konsep dasar dulu. Kalau kita mau menjalankan waktu, kita udah punya ilmu digital marketing, udah belajar ini segala macam. Tapi kita nggak pernah yakin
mencapai 10 juta ini? Karena nggak tahu polanya ini, ya kan? Nggak tahu pola, nggak dibuat seperti ini. Ya, ya udah, berhentilah. Kita berhenti. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Kira-kira silakan. Untuk sampai di sini ada pertanyaan? Oke ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut. Nah, jadi ini konsep dasar kalau misalkan kita memang sebagai reseller, agen atau distributor gitu. Oke, ini kita hapus dulu ya. Taruh sini deh. Oke, ini ada satu konsep yang mungkin teman-teman bisa praktekkan. Satu, kalau mau dapetin 10 juta per bulan, satu, create produk, bikin produk atau jasa yang diterima pasar, gitu. Yang tadi ya 3 hal itu ya, 3 hal produk kita diterima pasar. Nah, satu, kebutuhan, produk itu dibutuhkan nggak? 2, keinginan. 3, masalah. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman mau capai 10 juta per bulan dengan menggunakan konsep ini, kalau teman-teman punya produk, membuat produk atau jasa sesuai dengan 3 hal ini, maka teman-teman udah bisa mencapai 10 juta per bulan. Karena apa? Karena produknya diterima pasar gitu ya, diterima pasar. Yang kedua adalah menjadi seorang ahli. Menjadi seorang ahli. Nah, ahli ini kita bisa banyak hal. Anda ahli di bidang masak. Ya udah bikinlah e-course masak ya. Anda ahli di bidang katakanlah perikanan. Ya udah. Anda punya pengalaman, jualah itu pengalaman itu. Ya kayak saya ya, saya ahli di ya nggak ahli banget sih gitu. Maksudnya karena punya pengalaman, nah jadi dianggap seorang ahli gitu. Ya udah, kita jual itu. Karena itu kan kita membangun kepercayaan orang dengan apa? Dengan brand keahlian kita, kemampuan kita, pengalaman kita. Nah, jadi gitu ya. Yang ketiga, kita tadi ahli ya, karena kita ini membangun brand kita sendiri, branding kita sendiri, kita jual itu. Nah, maka kan ini banyak kan orang nanti akan kerjasama, entah itu orang yang udah punya skill dalam memasarkan gitu. Yang penting produknya itu memang masuk akal. Ya makanya produk Anda itu harus benar-benar bermanfaat, ya kan. Minimal ada testimoni, ya. Semua produk kalau ada testimoni, insya Allah mudah dijual, mudah kita dalam menjual. Terus yang ketiga adalah kita misalkan katakanlah temu satu bisnis ya, bisnis apa misalkan ya. Oh iya, dari itu ya, trading atau investasi lah gitu. Trading atau investasi. Nah, ini juga bisa tercapai 10 juta per bulan.
Cuman memang ini butuh pengalaman, jam terbang gitu ya. Entah itu ya kalau saya di saham ya ininya ya. Jadi kalau mau fokus bisa gitu. Karena ini bicara soal mental, emosional, terus juga analisa, ya, terus juga fokusan, disiplin cut loss segala macam. Nah, ini kan bisa masuk akal juga. Cuman berapa modal yang harus kita putar untuk mendapatkan profit berapa nih? Bicara waktu lagi, ya, kalau trading mau profit berapa? Katakanlah dalam waktu 20 hari. Dalam waktu 20 hari misalkan. 20 hari profit berapa gitu. Katakanlah 50.000 ya. 50.000 dikali profit 50.000. Berarti kan kita harus capainya itu dalam 20 hari. Berarti sehari 50.000. Masuk akal. Gitu ya. 10 juta bisa dong. Bukan 50.000, maaf. 500.000. 500.000. 50.000 itu masih 1 juta. 500.000. 500.000 kali 10 hari aja 5 juta. Jadi kalau 20 hari 10 juta. Nah, berarti per hari 500.000 gimana caranya? Nah, 500.000 berarti harus punya modal berapa? Misalkan kita modal 5 juta. Maka kan profit 5 juta itu berarti dikali 10%. Berarti kan 500.000. Per hari harus di saham profit 10%, bisa masuk akal jika memang teman-teman punya pengalaman, bisa membaca karakteristik saham. Ini belum tentu bersih juga gitu. Pasti kan ada biaya broker segala macam gitu ya. Jadi kalau makanya ini harus bisa minimal profit 11%. Jadi biaya broker kan 1% ya. Ya walaupun 0,40% ya, cuman kita anggap 1% gitu. Nah, jadi gitu kalau ada perhitungannya jadi kita masuk akal gitu. Masuk akal kalau kita hitung. Tapi kalau kita anggap 10 juta nggak tahu perencanaannya ya udah stagnan. Oke, jadi itu ya konsep dasarnya. Oke, kira-kira ada yang mau ditanyakan? Oke, kira-kira teman-teman ketika media promonya apa? Kalau media promo itu bisa menggunakan, ya misalkan nih, kalau misalkan kita produk, misalkan kita punya produk, ya, produk herbal misalkan. Nah, cara kita memasarkan itu sebenarnya ada beberapa konsep. Gitu. Yang pertama, kita menjualnya sendiri. Yang kedua, kerjasama sama orang yang jago iklan. Kerjasama sama digital marketing misalnya. Tinggal kita nanti bagi hasil atau nanti apa gitu. Yang ketiga, reseller, agen atau distributor. Nah, media promo apa yang harus kita lakukan media promonya? Nah, kita breakdown lagi, misalkan Facebook,
Facebook ini ada yang organik atau yang iklan berbayar. Jadi Facebook marketing itu ada dua. Yang ini yang organik, Facebook ini personal ya, atau organik deh. Nah, kalau organik bisa ke grup WA, ke grup Facebook ya, ke fanpage dan segala macam. Terus Facebook kalau bisa website ya, kita punya website itu penting. Website atau landing page supaya apa, semua penjelasan produk ada di situ. Terus juga Facebook Ads gitu ya, Facebook Ads. Nah, ini butuh keahlian khusus gitu ya. Kalau nggak bisa, kerjasama sama digital aja udah selesai gitu. Nggak perlu kita pelajari tentang Facebook Ads. Kalau kita bisa ngelobi tim bagian digital marketing yang jago Facebook Ads, gitu kayak saya kan gitu ya. Ada tim yang jago Facebook Ads, ada yang jago tim TikTok Ads, gitu. Jadi omsetnya pun juga cepat. Gitu. Terus ya bisa dengan cara WhatsApp marketing. Nah, ini butuh ilmu lagi. Kita harus punya database, harus punya banyak link group, masuk ke link grup-grup belajar, atau ke grup-grup yang dimana grup itu banyak orang, tapi terkadang sepi gitu. Grup itu sepi yang membahas materi, itu bisa kita ambil alih loh. Jadi kita ambil alih grup, maksudnya bukan ambil alih, maksudnya kita izin, boleh gak kita sharing materi tentang sesuai dengan peminatan mereka, misalnya tentang bisnis, ya udah bahas tentang bagaimana sih meningkatkan penjualan di dunia online, atau dia suka tentang apa, parenting atau apa. Jadi supaya kita dikenal dulu. Walaupun dulu saya gitu loh. Ini sharing aja ke teman. Dulu itu saya sharing-sharing itu berawal dari copy paste ebook gitu. Jadi dari ebook-ebook itu saya rangkum, saya share ke mereka. Alhamdulillah mereka suka. Nah, dari situlah awal kita dipercaya sama orang. Ketika orang udah percaya, mau kita tawarkan produk apapun, selama produk itu memang dia butuh sesuai keinginan dan sesuai masalah mereka akan beli. Dengan catatan, kalau mereka ada uangnya gitu. Kalau nggak ada uangnya ya susah gitu. Makanya seperti itu. Oke, ada pertanyaan. Om, saya sempat produksi dan jualan berupa kuliner. Sempat berkembang, tapi akhirnya terus. Saya bekerja sebagai guru kira siapa yang cocok banyak waktu, dan kalau untuk produksi tidak mungkin. Nah, sebenarnya saya ada peluang, misalnya kalau misalkan teman-teman ingin usaha yang dimana nggak perlu teman-teman yang memang fokus di produksi ya, atau teman-teman yang mungkin kuliner nggak perlu ya harus modal gerobak atau misalkan mau katakanlah harus jaga itu ya, peralatan-peralatan, bahan baku segala macam. Nah, jadi nanti saya akan informasikan itu sebelumnya, tapi ini saya akan membahas dulu sebentar. Nah, oke. Ini WhatsApp marketing segala macam, ini juga bisa. Nah, jadi tadi itu ya. Jadi bisa dengan pola kita sharing di grup ya segala macam. Itu efektif. Terus bisa dengan cara Telegram marketing. Nah, teman-teman kalau misalkan bangun list building,
di WhatsApp, di Telegram, punya grup yang bisa mendatangkan ratusan ribuan orang. Nah, itu udah enak tuh. Tapi Telegram ini pastikan kita punya channel atau grup yang memang namanya itu harus sesuai target market gitu. Nama dari grup Telegram, misalkan kita mau jual produk herbal, perhatikan tentang kesehatan. Nah, kita buat tuh channel tentang tips kesehatan. Jadi yang masuk tuh orang-orang yang punya penyakit gitu. Punya penyakit apa, atau orang tuanya, atau siapa saudaranya kah, temennya kah gitu. Jadi mereka yang masuk punya masalah-masalah itu. Atau teman-teman yang pengen jualan produk e-course. E-course-nya tentang apa dulu? Tentang investasi saham atau tentang apa ya? Tentang digital marketing, Facebook Ads segala macam. Nah, topik pembahasannya judulnya harus memang sesuai target market gitu. Misalkan markas bis online. Jadi nanti kita buat sharing-sharing tentang bagaimana memasarkan produk melalui Facebook segala macam gitu. Nanti yang masuk ya orang-orang yang butuh gitu ya. Jadi itu. Terus sekarang udah tren ya pakai TikTok, yaitu TikTok marketing. Nah, ini banyak polanya juga ya. Jadi kita harus pelajari. Instagram. Nah, Instagram ya kita bisa endorse ya. Bisa endorse, bisa paid promote kalau mau simple, bisa juga pakai ads gitu. Pakai ads gitu. TikTok juga bisa pakai ads. Telegram kayaknya bisa sih. Cuman saya belum tahu ini ya. Nah, jadi kalau mau cepat bisa pakai ads. Cuman yang paling penting ya itu harus punya landing page segala macam. Oke ya. Nah, jadi media promo pun juga harus buat konsep ini dulu waktu tercapainya gitu. Jadi kalau media promo kita nggak tahu target tercapainya, terus per hari berapa, per jam berapa, ya ini bakalan bingung kita. Gitu. Oke. Nah, oke. Ini saya akan informasikan ya bagi teman-teman yang ingin saya bina gitu, untuk mendapatkan income dari internet dengan menjual produk-produk yang memang dibutuhkan oleh market gitu. Nah, nanti saya bersama tim bakalan mementoring teman-teman ya, untuk apa? Untuk bisa menghasilkan income 10 juta per bulan. Nah, jadi untuk produk sendiri memang yang paling mudah itu adalah produk digital gitu. Ya kayak e-course ya. Terus misalkan produk-produk video panduan atau template desain dan segala macam. Nah, itu banyak. Dan juga ya khususnya untuk yang UKM ini ya, UKM juga sangat butuh tentang video marketing, terus juga website atau aplikasi. Nah, itu dibutuhkan gitu. Dibutuhkan khususnya untuk UKM. Kenapa UKM? Satu kan mereka ada budget, ada budget, dan repeat order pun juga lumayan untuk mereka sendiri gitu. Jika memang itu produknya mereka butuhkan dan juga mereka memang membutuhkannya. Nah, jadi saya mengajak teman-teman untuk bergabung di mentoring yang nantinya itu teman-teman bakalan mendapatkan website, ya, website khusus, ya, dan landing page. Nah, nanti kita ajarkan bagaimana sih cara beriklan,
melalui Facebook marketing ya. Ya bisa dari Facebook ya, atau nanti dari Facebook personal atau fanpage, dan mungkin juga nanti akan belajar tentang bagaimana sih kita beriklan menggunakan Facebook Ads. Nah, jadi kalau Facebook Ads sendiri kan ada beberapa rangka, dan juga kita juga harus memahami polanya dulu. Nah, polanya itu ya tentu harus bisa jual dulu secara organik. Jadi kalau organik aja udah bisa, maka tahapan ke beriklan pun juga mudah. Terus di WhatsApp pun juga nanti ya kita akan belajar bagaimana sih kita membangun satu list building, ya list building dari grup WA. Jadi trafficnya itu bisa dari entah dari Facebook kah, entah dari nanti Instagram, entah nanti dari Telegram gitu. Jadi kita gabungkan. Atau mungkin teman-teman yang memang dari Telegram misalnya. Nah, jadi dari Telegram teman-teman nanti bisa minimal punya grup atau channel yang memang itu bisa efektif untuk menjual. Nah, jadi gitu. Terus juga nanti juga diajarkan juga ya untuk yang TikTok marketing segala macam. Nanti ada tim saya yang akan mengajarkan gitu. Jadi khusus untuk teman. Nah, oke. Jadi teman-teman yang bergabung di grup beberapa tim saya mungkin yang di grup Sukses Bisnis Online, nah itu bisa nanti hubungi tim saya itu. Nah, jadi programnya ini teman-teman bisa bergabung ya, yaitu program Sukses Bisnis Online. Nah, di mana teman-teman nanti akan dibimbing langsung ya sama saya juga. Yang nantinya kita akan fokus pada membangun database, membangun prospek untuk kita menjual produk-produk yang dibutuhkan oleh market. Nah, produknya apa aja? Oke. Nah, produknya satu, website digital. Nah, ini website digital ini nanti teman-teman bisa mendapatkan yang nanti berupa landing page khusus ya, landing page khusus. Nah, contoh ya, ini saya bentar. Nah, ini contoh websitenya gini gitu. Nanti teman-teman ada link replikanya gitu ya. Jadi nah, terus juga di sini udah ada penjelasannya gitu ya. Penjelasan. Terus juga dari penghasilannya ini ya, jadi landing page ini udah benar-benar udah kita buat sebagus mungkin gitu. Dan juga penawaran call to action-nya gitu ya. Terus nanti juga ada beberapa produk ya dari saya juga. Nah, nanti bisa ngelihat komisi teman-teman. Nah, ini komisi saya jumlahnya 93, komisi 18 juta. Oke. Nah, itu untuk website digital. Jadi nggak perlu tuh ya harus buka bisnis secara offline ya, apalagi di pandemi seperti ini kan. Pasti ya bisnis yang offline
kadang kan kalau kebijakan pemerintah PPKM, nah kan sulit kan. Nah jadi itu solusinya. Oke, website digital. Terus juga adapun juga e-course ya. E-course ini ya bisa tentang digital marketing, ya digital marketing, dan juga ada e-course saya sendiri gitu ya, e-course tentang trading saham itu. Nah untuk e-course trading saham sendiri memang sudah banyak ya, sudah banyak juga terjualnya, hampir 513 sales. Kita jual kurang lebih di angka 249, 300. Nah, jadi ini pun udah ini ya. Terus ada pun juga untuk produk-produk ini ya, kayak semacam bio digital. Jadi kayak bio digital itu kayak kartu nama gitu, tapi dalam bentuk digital gitu ya. Nah itu nanti ini bisa dijual ya untuk teman-teman, yang dimana nanti profitnya cukup lumayan gitu, di 50% sampai ada juga yang sampai 100% juga ada. Nah terus ada lagi itu video marketing animasi. Nah ini saya ada tim nanti yang ngerjain video marketing animasi ini. Nah komisinya sama di 40% per video. Jadi kalau dapat project dari UKM, dari teman atau dari siapapun yang memang butuh video animasi, nah nanti bisa gitu ya. Contohnya gimana video animasi? Oke, bentar. Oke, ntar dulu ya. Jadi video animasi itu nanti berkaitan tuh dengan produk-produk UKM atau mungkin yang mau misalkan pengajar yang mau membrandingkan diri gitu ya. Nah itu bisa. Oke, contoh kayak gini videonya. Oke, bentar. Oke. Oke. Oke, ini kurang lebih seperti ini.
Nah, jadi itu contohnya. Terus ada lagi, masih banyak sih ya, masih banyak video animasi yang lain. Nah, ini salah satunya. Jadi yang mungkin mereka punya banner atau apa, dibikin video ya, nah kita bisa. Nah, nanti ada rincian biayanya, teman-teman dapat 40%. Jadi kalau misalkan biayanya 3.000, 40%-nya berarti kurang lebih 130.000. Nah, jadi gitu. Terus masih banyak lagi sih. Atau yang logo-logo, ya bisa kita garap juga nih logo. Oke. Yang animasi berjalan juga bisa. Udah ada sih di channel YouTube saya, kalau nanti teman-teman mau lihat ya. Oke. Nah, yang logo-logo supaya terlihat profesional, logo-logo UKM, perusahaan apa, atau teman-teman ada temennya yang punya bisnis, kita buat ininya, video ininya, animasinya. Oke, share link YouTube. Ya, YouTube-nya. Nah, ini ya. Nah, jadi gitu. Itu pun juga sangat-sangat dibutuhkan ya, khususnya UKM ya. UKM atau ada bahkan untuk yang kampanye pun juga bisa aja gitu. Kampanye juga bisa kita kerjain ya. Yang penting dia ada konsepnya seperti apa, ya insya Allah kita kerjain. Dan repeat order pun juga sangat besar ya. Namanya video marketing, pasti dia akan terus berinovasi dan update gitu. Oke. Kita lanjut lagi. Jadi banyak sih ya video animasi ya. Terus nanti kita pun juga ada website e-course, terus bio, terus lagi untuk yang memang mau pembuatan logo ya bisa. Cuman kita mau fokus dulu ya di 3 hal ini yang memang saya sendiri udah membuktikan. Website digital, saya jual website digital aja udah berapa tadi kan, 18 juta. E-course ini kurang lebih udah hampir 150 juta. Ini belum termasuk yang advance. E-course dari saya kan ada advance. Ini kan yang basic. Advance aja saya jual 2,5 juta. Dia promo-promo paling sekitar 500. Jadi advance.
Ini aja udah hampir member kurang lebih di 45 sales. Dijual 1,5 juta loh, jualnya. Kalau di atas kan 250 juta. Kalau ini 249.000. Ini 200.000. Ya masih menyesuaikan dari range-nya ya sekitar 150 sampai 2 juta gitu ya. Jadi semakin sulit video animasi dibuat, semakin besar potensi income teman-teman. Nah, jadi ini bisnis yang memang resikonya nggak terlalu besar kayak bisnis yang harus produksi ya, karena produk dari kita. Kalau bio digital ya kurang lebih di 100.000. Oke, kira-kira teman-teman ada yang mulai tertarik gitu ya. Nah, jadi nama website affiliate-nya apa? Kita nama websitenya itu silakan ya teman hubungi teman yang mengundang. Kalau misalkan infonya dari saya, ya bisa japri ke saya. Tapi ini websitenya sukses bisnis online. Jadi kalau teman-teman yang masuk ke grup tim saya, saran daftar langsung ke mereka ya. Tapi nanti saya cek kalau misalkan daftar saya cek apakah itu dari grup tim saya. Oke, bentar. Nah, itu ya. Terus silakan teman-teman bisa daftar ke situ. Nanti kalau sudah daftar, nanti saya akan masukkan grup. Nah, jadi seperti itu. Terus juga ini juga ya, sebagai bukti juga kalau memang di produk digital itu yang kata orang, aduh susah jualannya. Nah, itu kembali lagi mindset gitu. Mindsetnya itu seperti apa? Nah, ini saya akan login. Nah, ini kalau nanti mau jual kelas saya nanti ada website khususnya gitu ya. Nah, ini omset hariannya. Nah, ini di 9 juta. Ini omsetnya, ini komisi affiliate ya, ini bukan komisi. Kadang ada pertanyaan komisi kok segini, 1.200.000 kecil banget. Ya ini affiliate gitu. Terkadang orang cuma lihat komisinya gitu. Padahal kan ini kan milik saya pribadi gitu bersama tim. Jadi 9 juta ini ya ini total omset kita. Omset nanti kurang komisi, ya udah misalnya saya sama 2 orang tim yang bagian Facebook Ads, landing page gitu. Nah, gitu. Nah, makanya inilah teman-teman kalau punya produknya itu bisa bermanfaat, bisa diterima pasar, ya mau dikejar pasti sama agensi-agensi digital. Ya, karena punya potensi gitu. Jadi gitu. Karena punya potensi, ya pasti akan dikejar. Ya akan dikejar, atau kita bisa nawarin gitu. Nawarin kita ada ini nih produk yang memang bisa dipasarkan. Testimoni gimana? Ada orang yang udah mengikuti. Nah, itu kita harus bisa gitu, harus tahu gitu. Kalau testimoni atau produknya itu sulit diterima pasar, ya mereka biasanya mempertimbangkan. Nah, jadi gitu ya.
Oke, kalau misalkan teman-teman mau bergabung, nah tim saya nanti daftar bisa lewat link ini, sudisbisonline.com. Nanti daftar situ, nanti teman dapat website. Nah, websitenya itu udah sama teman-teman, gitu ya, sama teman-teman. Nah, jadi nanti ada produk-produk apa aja dari saya share. Yang penting teman-teman punya kolamnya. Kalau udah punya kolamnya sih gampang aja gitu, kita langsung share. Kita ada program promo ini, promo caser. Jadi kalau teman-teman punya satu grup WA isinya 200 orang, orangnya itu percaya lagi sama kita. Kira-kira mudah gak? Orangnya kenal kita, misalkan Pak siapa, Bu siapa, orangnya kenal. Terus dia tahu profil kita. Oh, kita seorang agen apa, misalkan agen Tokopedia, Komatret, atau agen Sudisbis online. Produk kita yang jual apa? Mereka tahu profil kita. Makanya kan penting kan kita punya Facebook, Instagram. Gunanya kan biar dipercaya. Orang akan nge-tracking, punya FB nggak? Punya Instagram nggak? Punya TikTok nggak? Gitu. Kalau itu nggak punya, terkadang kan orang mempertanyakan. Kecuali memang kita udah pendekatannya udah ini ya. Nah, jadi gitu. Jadi kalau dia punya kolam, apapun produk yang saya kasih gampang aja, gitu. Gampang digarapnya. Gitu. Nah, nanti saya ajarkan pola-polanya, ya, serta juga ada nanti saya ngundang tim. Jika memang teman-teman udah ikutin challenge itu ya, nanti saya hadirkan tim yang memang bisa mengajarkan beriklan. Jadi gitu. Oke, ada pertanyaan sebelumnya?